Hai teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang 6 hal dari dirimu yang harus tetap dirahasiakan. Kamu mungkin pernah merasa tidak nyaman ketika orang lain terlalu banyak mengetahui tentang dirimu. Atau mungkin kamu sudah pernah mengalami konsekuensi dari membocorkan rahasia pribadi. Jadi, aku bakal membahas tentang hal-hal yang sebaiknya kamu simpan untuk dirimu sendiri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel aku untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Karena aku bakal terus memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kamu. Pentingnya menjaga batasan adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu perlu memahami bahwa setiap orang memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, dan ini berlaku juga untuk dirimu sendiri. Menjaga batasan berarti kamu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu, serta apa yang boleh dan tidak boleh kamu bagikan tentang dirimu kepada orang lain. Aku bakal kasih tahu kamu, menjaga batasan itu tidak hanya tentang melindungi dirimu dari orang lain, tapi juga tentang memastikan kamu memiliki ruang pribadi yang nyaman dan aman. Ketika kamu tidak menjaga batasan, kamu bisa dengan mudah kehilangan kontrol atas informasi pribadi dan kehidupan pribadi. Kamu mungkin pernah merasa tidak nyaman ketika orang lain terlalu banyak mengetahui tentang dirimu. Atau mungkin kamu sudah pernah mengalami konsekuensi dari membocorkan rahasia pribadi. Menjaga batasan juga berarti kamu memiliki kendali atas siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupan pribadi dan siapa yang tidak. Dengan menentukan batasan, kamu dapat memilih siapa yang boleh mengetahui informasi pribadi dan siapa yang tidak. Ini sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat dan menghindari konflik dengan orang lain. Kamu bisa coba dengan membuat daftar hal-hal yang tidak ingin kamu bagikan kepada orang lain, seperti rahasia pribadi, kebiasaan, atau tujuan hidup. Dengan mengetahui apa yang tidak ingin kamu bagikan, kamu dapat menentukan batasan yang jelas dan tidak ragu-ragu dalam mempertahankannya. Ingat, menjaga batasan bukan berarti kamu tidak ingin berbagi atau terbuka dengan orang lain, tapi lebih tentang memastikan kamu memiliki kontrol atas informasi pribadi dan kehidupan pribadi. Aku ingin kamu tahu bahwa menjaga batasan itu tidak hanya tentang dirimu sendiri, tapi juga tentang orang lain. Ketika kamu menjaga batasan, kamu juga membantu orang lain memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap dirimu. Dengan demikian, kamu dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat dengan orang lain. Jadi, pentingnya menjaga batasan itu sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dan aku bakal lanjutkan dengan membahas tentang 6 hal dari dirimu yang harus tetap dirahasiakan. Setelah kita membahas tentang pentingnya menjaga batasan, sekarang mari kita lanjut ke salah satu hal yang harus tetap dirahasiakan, yaitu persoalan pribadimu. Persoalan pribadi adalah hal yang sangat sensitif dan bisa membuat kamu merasa tidak nyaman jika dibocorkan kepada orang lain. Kamu mungkin pernah mengalami masalah keuangan, masalah keluarga, atau masalah kesehatan yang membuat kamu merasa tertekan dan tidak ingin membicarakannya dengan orang lain. Itu adalah hal yang wajar, karena persoalan pribadi adalah hal yang sangat pribadi dan tidak perlu dibagikan kepada orang lain. Namun, ada beberapa orang yang suka membicarakan persoalan pribadi mereka dengan orang lain, bahkan dengan orang yang tidak terlalu dekat. Ini bisa membuat kamu merasa tidak nyaman dan tidak aman, karena orang lain bisa menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, kamu harus sangat berhati-hati dalam membagikan informasi tentang persoalan pribadimu. Kamu harus memilih orang yang tepat untuk berbagi informasi tersebut, dan pastikan bahwa orang tersebut bisa dipercaya dan tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada orang lain. Selain itu, kamu juga harus memastikan bahwa kamu tidak membocorkan informasi tentang persoalan pribadimu secara tidak sengaja. Kamu mungkin pernah membicarakan persoalan pribadimu dengan orang lain di tempat umum, atau
atau membocorkan informasi tersebut melalui media sosial. Ini bisa membuat kamu merasa tidak nyaman dan tidak aman, karena orang lain bisa mendengar atau membaca informasi tersebut. Jadi, kamu harus sangat berhati-hati dalam membagikan informasi tentang persoalan pribadimu. Kamu harus memilih orang yang tepat untuk berbagi informasi tersebut. Dan pastikan bahwa kamu tidak membocorkan informasi tersebut secara tidak sengaja. Dengan demikian, kamu bisa menjaga privasi dan keamanan informasi tentang persoalan pribadimu. Setelah kita membahas pentingnya menjaga privasi persoalan pribadi, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat sensitif, yaitu masalah keluarga dan hubungan. Masalah keluarga dan hubungan adalah hal yang sangat pribadi dan tidak perlu dibagikan kepada orang lain, karena dapat membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak aman. Kamu perlu ingat bahwa masalah keluarga dan hubungan adalah hal yang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, kamu perlu berhati-hati dalam membagikan informasi tentang masalah keluarga dan hubungan, memilih orang yang tepat untuk berbagi, dan menghindari membocorkan informasi secara tidak sengaja. Misalnya, jika kamu sedang menghadapi masalah dengan orang tua atau pasangan, kamu tidak perlu membagikan detail tentang masalah tersebut kepada teman atau kenalan. Cukup beritahu mereka bahwa kamu sedang menghadapi masalah pribadi dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, kamu dapat menjaga privasi dan keamanan informasi tentang masalah keluarga dan hubunganmu. Selain itu, kamu juga perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang masalah keluarga dan hubungan. Jangan pernah membagikan informasi sensitif tentang masalah keluarga dan hubunganmu di media sosial, karena dapat membuat kamu merasa tidak nyaman dan tidak aman. Ingatlah bahwa media sosial adalah tempat yang terbuka bagi semua orang, sehingga kamu perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Dalam menjaga privasi masalah keluarga dan hubungan, kamu juga perlu mempertimbangkan tentang siapa yang boleh mengetahui informasi tersebut. Kamu perlu memilih orang yang tepat untuk berbagi, seperti keluarga dekat atau teman yang sangat dipercaya. Jangan pernah membagikan informasi sensitif tentang masalah keluarga dan hubunganmu kepada orang yang tidak dipercaya, karena dapat membuat kamu merasa tidak nyaman dan tidak aman. Dengan demikian, kamu dapat menjaga privasi dan keamanan informasi tentang masalah keluarga dan hubunganmu. Ingatlah bahwa menjaga privasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Setelah kita membahas pentingnya menjaga privasi persoalan pribadi dan masalah keluarga, sekarang mari kita lanjut ke rencana besarmu. Rencana besarmu adalah hal yang sangat pribadi dan penting, dan sebaiknya kamu tidak membagikannya dengan sembarangan orang. Kamu mungkin memiliki rencana untuk masa depan, seperti karir, pendidikan, atau hubungan, dan itu adalah hal yang sangat penting untuk dijaga privasinya. Memang ada beberapa orang yang mungkin bisa membantu kamu mencapai rencana besarmu. Tetapi, kamu harus sangat selektif dalam memilih siapa yang bisa kamu percayai. Jika kamu membagikan rencana besarmu dengan orang yang salah, itu bisa berakibat buruk. Mereka mungkin bisa menghambat kemajuanmu, atau bahkan mencuri ide-ide yang kamu miliki. Oleh karena itu, kamu harus sangat berhati-hati dalam membagikan informasi tentang rencana besarmu. Misalnya, jika kamu memiliki rencana untuk memulai bisnis, kamu tidak perlu membagikan semua detailnya dengan orang lain. Kamu bisa membagikan hanya informasi yang penting dan relevan, dan menyimpan detail-detail yang lebih spesifik untuk dirimu sendiri. Dengan demikian, kamu bisa menjaga privasi rencana besarmu dan menghindari kemungkinan penipuan atau sabotase. Selain itu, menjaga privasi rencana besarmu juga bisa membantu kamu menjaga fokus dan motivasi. Jika kamu membagikan rencana besarmu dengan terlalu banyak orang, kamu mungkin bisa merasa terlalu banyak tekanan atau ekspektasi dari orang lain.
Dengan menyimpan rencana besarmu untuk dirimu sendiri, kamu bisa lebih fokus pada tujuanmu dan tidak terganggu oleh pendapat atau kritik orang lain. Jadi, pastikan kamu untuk menjaga privasi rencana besarmu dan hanya membagikannya dengan orang-orang yang benar-benar percaya dan mendukungmu. Dengan demikian, kamu bisa mencapai tujuanmu dengan lebih efektif dan efisien dan tidak perlu khawatir tentang kemungkinan penipuan atau sabotase. Setelah kita membahas tentang pentingnya menjaga privasi rencana besarmu, sekarang mari kita lanjut ke topik yang tidak kalah penting, yaitu ambisi. Ambisi adalah hal yang sangat pribadi dan dapat mempengaruhi kehidupanmu secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga privasi ambisimu dan tidak membagikannya dengan sembarangan orang. Kamu mungkin memiliki ambisi besar, seperti menjadi sukses dalam karir, memulai bisnis sendiri, atau mencapai tujuan pribadi tertentu. Namun, jika kamu membagikan ambisimu dengan orang lain, bisa jadi mereka tidak akan memahami atau mendukungmu. Mereka mungkin akan meragukan kemampuanmu, memberikan saran yang tidak berguna, atau bahkan mencoba menghentikanmu dari mencapai tujuanmu. Dengan menjaga privasi ambisimu, kamu dapat menghindari tekanan dan ekspektasi dari orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang ambisimu, dan kamu dapat fokus pada mencapai tujuanmu tanpa gangguan. Selain itu, menjaga privasi ambisimu juga dapat membantu kamu menghindari perbandingan dengan orang lain. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain yang memiliki ambisi yang sama, dan kamu dapat fokus pada kemajuanmu sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa menjaga privasi ambisimu tidak berarti kamu tidak boleh membagikan tujuanmu dengan orang yang tepat. Kamu dapat membagikan ambisimu dengan orang yang kamu percayai, seperti mentor, teman dekat, atau keluarga. Mereka dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang berguna untuk membantumu mencapai tujuanmu. Jadi, bagaimana kamu dapat menjaga privasi ambisimu? Pertama, kamu dapat membuat daftar tujuan pribadi yang hanya kamu sendiri yang tahu. Kamu dapat menulisnya di jurnal, membuat catatan di ponsel, atau bahkan membuat peta minda. Dengan memiliki daftar tujuan pribadi, kamu dapat fokus pada apa yang ingin kamu capai dan menghindari gangguan dari orang lain. Kedua, kamu dapat memilih orang yang tepat untuk membagikan ambisimu. Kamu dapat memilih orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan ambisimu dan yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang berguna. Kamu juga dapat memilih orang yang memiliki integritas dan dapat menjaga privasi ambisimu. Dengan menjaga privasi ambisimu, kamu dapat mencapai tujuanmu dengan lebih efektif dan efisien. Kamu dapat fokus pada kemajuanmu sendiri, menghindari tekanan dan ekspektasi dari orang lain, dan mencapai kesuksesan yang kamu inginkan. Jadi, pastikan untuk menjaga privasi ambisimu dan fokus pada mencapai tujuanmu. Setelah kita membahas tentang rencana besarmu dan ambisi, sekarang mari kita lanjut ke hal lain yang juga penting untuk dijaga privasinya, yaitu sumbangan atau bantuanmu. Sumbangan atau bantuanmu, baik itu dalam bentuk uang, waktu, atau sumber daya lainnya, adalah hal yang sangat pribadi dan harus dijaga privasinya. Kamu mungkin pernah memberikan bantuan kepada seseorang atau organisasi, dan itu adalah hal yang sangat baik. Namun, penting untuk tidak membagikan informasi tentang sumbangan atau bantuanmu. Dengan menjaga privasi sumbangan atau bantuanmu, kamu dapat menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan. Pertama, dengan membagikan informasi tentang sumbangan atau bantuanmu, kamu mungkin akan mendapatkan perhatian yang tidak diinginkan dari orang lain. Mereka mungkin akan mulai meminta bantuan atau sumbangan dari kamu secara terus-menerus, dan itu bisa membuat kamu merasa tidak nyaman. Kedua, membagikan informasi tentang sumbangan atau bantuanmu juga dapat membuat kamu menjadi target bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mungkin akan mencoba untuk menipu atau memanfaatkan kamu untuk mendapatkan sumbangan atau bantuan. Ketiga,
Menjaga privasi sumbangan atau bantuanmu juga dapat membantu kamu untuk menghindari perbandingan dengan orang lain. Dengan tidak membagikan informasi tentang sumbangan atau bantuanmu, kamu tidak akan merasa tekanan untuk memberikan lebih banyak atau lebih sedikit daripada orang lain. Jadi, bagaimana kamu dapat menjaga privasi sumbangan atau bantuanmu? Pertama, pastikan kamu hanya membagikan informasi tentang sumbangan atau bantuanmu kepada orang-orang yang benar-benar perlu tahu. Kedua, jangan membagikan informasi tentang sumbangan atau bantuanmu secara terbuka, baik itu melalui media sosial atau dalam percakapan sehari-hari. Ketiga, pastikan kamu memiliki catatan yang rapi tentang sumbangan atau bantuanmu, sehingga kamu dapat memantau dan mengontrol penggunaan sumber daya kamu. Dengan menjaga privasi sumbangan atau bantuanmu, kamu dapat memastikan bahwa kamu dapat memberikan bantuan atau sumbangan dengan cara yang efektif dan efisien, tanpa harus khawatir tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi, itulah 6 hal dari dirimu yang harus tetap dirahasiakan. Ingat, menjaga privasi dan kontrol atas hidupmu sendiri sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidup dan melindungi diri dari pengaruh luar yang tidak diinginkan. Jangan lupa untuk always prioritaskan dirimu sendiri dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu membutuhkannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.